Mazmur 59 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau, Tuhan, Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Demikian firman Tuhan untuk kita dengar, renungkan, dan kita lakukan kehendak Tuhan yang ada dalam firman tersebut. Mazmur 59 ayat 1 sampai 8. Menurut Matthew Henry, Mazmur ini merupakan doa permintaan kelepasan. Mazmur ini memberikan suatu pengertian bahwa isinya berkaitan dengan konteks Raja Saul mengirim orang-orang suruhannya untuk mengepung rumah Daud pada malam hari, supaya mereka dapat menangkap dan membunuhnya. Kalau kita membaca dan merujuk dari 1 Samuel 19 ayat 11, ini terjadi ketika permusuhannya melawan Daud baru saja dimulai dan Daud sebelumnya nyaris tertusuk tombak Saul. Luapan-luapan pertama dari kebencian Raja Saul tidak membuat Daud resah dan juga sedih serta merasa ngeri. Namun demikian, Daud bersekutu dengan Allah dan tetap berpikir tenang sehingga tidak pernah kehilangan semangat untuk berdoa dan memuji. Berbahagialah orang-orang yang menjalin persekutuan dengan sorga tanpa terganggu atau terputus oleh kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, atau kegalauan yang muncul dari kesusahan mereka. Dalam ayat-ayat di atas ada beberapa pengajaran bagi kita sekalian. Pertama, Daud meminta dilepaskan dari tangan musuh-musuhnya, dan agar rancangan-rancangan mereka yang kejam melawan digagalkan Allah. Karena itu, menurut Daud, ia meminta dibebaskan dari musuhnya di bawah perlindungan Allah yang hidup dan yang menghidupkannya. Daud mempercayakan dirinya kepada Allah yang berjanji, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan, Allah yang patut layak dihormati. Demikian bagian penting dari apa yang Tuhan mau ajarkan untuk kita lakukan. Selanjutnya, Daud berseru-seru menentang tabiat buruk musuh-musuhnya. Kita perlu juga mengikuti teladan seperti itu. Berdoa berseru kepada Tuhan karena begitu banyak orang berdosa dan yang bermusuhan dengan kita. Tuhan jangan biarkan orang-orang yang melakukan kejahatan menang atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Doa seorang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Selain itu, ia berseru mengenai kebencian mereka terhadapnya dan mengenai bahaya yang mengancam dia yang datang dari mereka. Kebencian mereka sangatlah besar
Mereka mengincar nyawaku, hidupku, bagianku yang lebih baik. Mereka licik dan amat cerdik. Akhirnya kita tahu mereka saling bersekongkol dan bersiap lari dan jauh dari rancangan Tuhan Allah. Ketiga, Daud berseru membela ketidakbersalahannya sendiri, bukan terhadap Allah. Atau dengan kata lain, dia tidak pernah lalai mengakui bahwa dirinya bersalah di hadapannya, melainkan orang-orang yang mengejarnya. Perlu kita mendapatkan perhatian khusus seperti yang dinyatakan oleh Matthew Henry. Pertama, ketidakbersalahan orang saleh tidak akan membuat mereka aman dari kejahatan orang fasik. Hal ini tentu dapat dinyatakan dengan konteksnya banyak orang yang jahat juga berbuat baik, entah kepada dirinya atau orang dekatnya. Sedangkan orang-orang yang dibenarkan Allah juga tidak terluput dari kejahatan kemanusiaan. Disinilah kita meyakini bahwa segala kesulitan tetap ada dan kita hadapi, kejahatan tetap ada dan kita hadapi lebih daripada pemenang. Kita juga perlu memperhatikan bahwa kita aman dari masalah ketika kita mendapat dukungan, penghiburan ketika berhadapan dengan problem, sebab Tuhan tidak mengambil masalah yang ada dan sedang kita hadapi, tetapi Tuhan Allah meneguhkan, menguatkan iman supaya kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, jika kita sadar akan ketidakbersalahan kita, kita dengan yakin namun penuh kerendahan hati dapat berseru kepada Allah. Yang keempat, bagian yang penting, ia yang berseru bahwa musuh-musuhnya bersikap duniawi dan tidak percaya kepada Tuhan, dan bahwa mereka mengeraskan permusuhannya. Dengan cara dan pengertian seperti itu, prinsip-prinsip yang jelas perlu ditegapkan. Pertama, Daud menyerahkan dirinya dan memperkara semua kepada penghakiman Allah yang adil. Jadi Daud mengenal Allah yang adil dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apabila Daud menyadari hal itu, maka setidaknya pelaku kejahatan akan dinonaktifkan, diberhentikan, bahkan dihukum sesegera mungkin yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita tahu bahwa musuh-musuhnya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Dengan berkhianat tidak bisa diatur dengan kebencian juga. Marilah kita mengingat kembali orang-orang yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan, supaya kita berbeda dengan mereka. Janganlah kita berharap belas kasihan dari orang-orang jahat, tetapi kita yang menerapkan belas kasihan kepada mereka dengan meminta pertolongan hikmat agar kita sungguh mengalami sendiri karya Roh Tuhan di dalam hidup kita ketika kita berdoa meminta kelepasan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian. Amin.